Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Insya Allah, para insan Merdeka Belajar masih dalam keadaan sehat, tetap barokah dan harus tetap semangat. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, dalam Ngawangkong, untuk kembali diskusi hal-hal ringan tentang transportasi. Hari ini mari kita ngobrol tentang pengelompokan jalan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya memberi judul pengelompokan jalan, sementara sebelumnya saya juga memberi judul tentang klasifikasi jalan. Kalau kita bicara klasifikasi, itu cenderung teknis ya. Sementara pengelompokan, kita akan compile dengan peraturan-peraturan lain terkait. Ini arahnya adalah ke kriteria desain intinya, untuk perancangan geometrik terutama. Untuk perancangan geometrik di Indonesia, telah ditetapkan klasifikasinya dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan. Jalan dikelompokkan menurut yang pertama, satu, peruntukan. Yang kedua, sistem jaringan jalan. Yang ketiga, status jalan. Yang keempat, fungsi jalan. Dan yang terakhir adalah klasifikasi jalan yang terdiri dari spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Atau lebih sering kita sebut dengan SPPJ dan kelas penggunaan jalan. Jadi dalam kesempatan ini kita akan coba membuka sedikit, kita kupas sedikit-sedikit dengan pengelompokan menjadi 5 kelompok yang seperti saya tadi sebutkan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan peruntukan jalan. Nah, peruntukan jalan ini hanya dibedakan menjadi 2 saja. Yang pertama jalan umum, yang kedua jalan khusus. Tentu jalan umum para insan Merdeka Belajar sudah ketahui, yaitu yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum termasuk jalan bebas hambatan di dalamnya dan jalan tol yang dikelola oleh pemerintah. Banyak juga jalan-jalan umum lainnya, seperti yang biasa kita lewati tiap hari, itu adalah jalan umum. Sementara jalan khusus adalah jalan yang tidak diperuntukkan untuk lalu lintas umum. Hanya diperuntukkan untuk kepentingan atau manfaat langsung kepada perorangan, kelompok masyarakat tertentu, badan usaha, atau instansi tertentu. Penyelenggaraan jalan khusus sesuai pengaturan dilaksanakan oleh bukan pemerintah. Sedangkan berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, pengusahaan, dan pengoperasiannya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau pemerintah bersama-sama swasta atau swasta sendiri, perorangan atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, jadi jalan khusus ini memang bisa dilaksanakan sendiri oleh swasta, bisa dilaksanakan sendiri oleh badan usaha, bisa dilaksanakan sendiri oleh perorangan, atau juga bisa dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah. Kepemilikan jalan khusus dapat dimiliki oleh perorangan, dapat dimiliki oleh kelompok, masyarakat tertentu, badan usaha, dan atau instansi tertentu, termasuk instansi pemerintah. Bisa saja pemerintah misalnya memiliki suatu kawasan pertahanan keamanan yang memiliki level tertinggi. Orang tidak boleh masuk ke dalamnya. Katakanlah di sana ada pengendalian nuklir, katakanlah. Maka jalan tersebut akan diklasifikasikan sebagai jalan khusus. Hanya bisa diakses oleh personal-personal yang memang memiliki izin khusus untuk memasuki kawasan tersebut. Walaupun yang membangun pemerintah, mengoperasikan pemerintah, itu bisa tetap diklasifikasikan jalan khusus. Cukup banyak contoh-contoh jalan khusus lainnya, misalnya jalan tambang. Jadi memang ada jalan-jalan khusus yang diperuntukkan untuk keperluan tertentu. Nah, jadi kalau saya ulang, maka berdasarkan peruntukannya, jalan ini hanya dibedakan menjadi 2, jalan umum dan jalan khusus. Baik, para insan Merdeka Belajar, saya lanjutkan kembali. Yang kedua, dikelompokkan berdasarkan status jalan. Sempat kita bahas, status jalan ini dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah jalan nasional, yang kedua jalan provinsi, yang ketiga jalan kabupaten, kemudian jalan kota dan jalan desa. Jadi ada 5 ya, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Berdasarkan fungsi masing-masing kelompok tersebut, pengelompokannya menjadi
Yang pertama jalan nasional dulu ya. Kita lihat seperti apa jalan nasional. Yang jalan nasional tuh ada 4. Biasanya ada jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, kemudian jalan tol, dan jalan strategis nasional atau JSN. Nah, keempat jenis jalan nasional ini biasanya langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat. Menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, di bawah pengelolaan pemerintah pusat, kemudian dipelihara juga oleh pemerintah pusat. Nah, jalan ini tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, untuk keperluan itu, maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Menteri Penanggung Jawab Infrastruktur Jalan akan menugaskan staf-stafnya, menugaskan Ditjen Bina Marga untuk menyusun organisasi sampai ke wilayah terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setiap wilayah biasanya dikendalikan oleh satuan kerja. Nah, satuan kerja ini di bawahnya ada namanya pejabat membuat komitmen sebagai manajer ruas. Nah, level penanganannya walaupun kemudian ada di kabupaten, ada di kota, bahkan ada di desa-desa di pedalaman, tapi kalau sifat dari jalan ini adalah jalan primer, kolektor primer gitu kan, atau jalan strategi nasional, maka itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, setelah jalan nasional ada jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Penanggung jawabnya tentu Bapak atau Ibu Gubernur di masing-masing tiap provinsi. Ada apa saja jalan provinsi itu? Yang pertama jalan kolektor primer. Biasanya menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau ibu kota dari sebuah kota di provinsi masing-masing. Jadi jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi ke ibu kota daerah tingkat 2. Yang kedua adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten atau kota di dalam provinsi itu sendiri. Dari kabupaten A ke kabupaten B di provinsi yang sama. Itu biasanya kita bilang dengan kolektor primer. Selanjutnya, ada jalan strategis provinsi. Jadi kalau di nasional tadi kita memiliki jalan strategis nasional, maka provinsi pun memiliki jalan strategis provinsi. Yang terakhir, jalan provinsi ini ada di wilayah ibu kota, yaitu di daerah khusus ibu kota Jakarta. Seluruh kawasan daerah khusus ibu kota kemudian menjadi jalan provinsi. Nah, ini memang unik ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa pemerintah DKI punya kebijakan seluruh jalan yang ada di wilayahnya menjadi kewenangan provinsi. Beberapa tahun sebelumnya, itu ada masih jalan nasional yang dikerjakan, dikuasain, dipelihara menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi setelah ada kesepakatan, kebijakan pemerintah provinsi mengambil alih semua jalan yang ada di wilayahnya, itu status beralih fungsi menjadi jalan provinsi. Khusus ya untuk DKI. Kemudian, kalau yang pertama jalan nasional, yang kedua jalan provinsi, maka yang ketiga kita bicara jalan kabupaten. Apa jalan kabupaten? Sama dengan yang di atasnya. Maka jalan kabupaten diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yang terdiri atas. Yang pertama jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional maupun jalan provinsi. Jadi kalau jalan kolektor primer tidak termasuk nasional maupun provinsi, masuklah ke jalan kabupaten. Kemudian yang kedua, jalan kabupatennya adalah jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten atau ibu kota sebuah kota menuju ibu kota kecamatan. Ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan dengan desa, dan antar desa. Nah, jadi ini memang lebih mikro ya. Jadi antar desa pun menjadi lokal primer. Kemudian, selanjutnya apa? Jalan kabupaten itu? Yaitu jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota lainnya. Ini termasuk jalan kabupaten. Yang terakhir tentu setiap kabupaten, setiap kota berhak memiliki jalan strategis kabupaten di dalam pengembangan wilayahnya. Kemudian yang keempat, setelah kita bicara tadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, tentu ada saudara kembarnya, atau kakaknya, atau adiknya, itu jalan kota. Jalan kota ini hampir sama dengan jalan kabupaten. Yang membedakan, biasanya karakteristik sebuah kota hanya ada di perkotaan. Maka jalan kota bisa kita sederhanakan menjadi jalan umum
yang diselenggarakan oleh pemerintah kota dan berada di dalam jaringan jalan di dalam kota. Jarang sekali sebuah kota memiliki jalan desa karena hampir seluruh wilayahnya ada di perkotaan. Kemudian yang terakhir, pengelompokan ini adalah jalan desa. Apa jalan desa? Jalan desa adalah jalan umum. Lagi-lagi kita bicara jalan umum ya. Yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, terdiri dari jalan lingkungan primer, jalan lokal primer yang tidak termasuk di dalam jalan kabupaten, berada di dalam kawasan pedesaan dan menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa. Jadi cenderung jalan desa ini menghubungkan pemukiman atau pusat kegiatan di dalam sebuah desa atau menghubungkan desa ke desa lain. Nah, ini kalau di daerah-daerah tertentu jalan desa pun secara kualitas maupun secara kapasitas sudah cukup tinggi karena memfasilitasi kegiatan ekonomi yang biasanya memang dari hari ke hari semakin meningkat. Baik, para insan Merdeka Belajar, selanjutnya adalah pengelompokan berdasarkan sistem jaringan jalan. Apa itu? Sederhana saja, hanya ada dua. Yang pertama, sistem jaringan jalan primer. Yang kedua adalah sistem jaringan jalan sekunder. Nah, kalau sistem jaringan jalan primer itu disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa tentunya untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Apa saja pusat kegiatannya? Pusat kegiatan nasional atau lebih sering kita sebut PKN. Pusat kegiatan wilayah, kita singkat PKW. Kemudian pusat kegiatan lokal, bolehlah disebut PKL. Sampai ke pusat kegiatan lingkungan atau PKL-ling. Nah, boleh-boleh sah-sah saja. Dan menghubungkan antar PKN. Tadi apa PKN? PKN itu adalah pusat kegiatan nasional. Ruas-ruas dalam SJJ primer ini berfungsi menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang umumnya berwujud kota dan berkolokasi di luar kota dikategorikan sebagai jalan antar kota. Jadi ada ya SJJ primer ini disebut juga nanti ada jalan antar kota kalau menghubungkan kota satu ke kota lain. Tapi yang penting definisi tadi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ini terpenuhi. Yang kedua adalah SJJ sekunder. SJJ ini disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi sekunder ke-1, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai dengan ke persil. Persil itu detail ya, detail tata ruang. Ruas-ruas jalan dalam SJJ sekunder ini berfungsi menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang pada umumnya berwujud kawasan di dalam kota. Boleh kita kategorikan sebagai jalan perkotaan. Ini adalah SJJ sekunder. Nah, tentu kalau kita bicara sistem, maka kita bicara keseimbangan. Kalau kita bicara keseimbangan, kita perlu efisiensi dan kesinambungan. Sehingga untuk mewujudkan efisiensi dan kesinambungan ini, pelayanan perjalanan harus juga dipenuhi. Artinya pelayanan perjalanan ini berkesinambungan, sustainable, ngelup, nyatu gitu ya. Maka SJJ primer tidak boleh terputus melayani dari origin ke destinasinya. Dari asal ke tujuan. Jadi kalau kita bicara OD, ini tidak boleh terputus. Ini sistem yang bertanggung jawab. Sehingga ruas-ruas di dalam SJJ primer dapat memasuki wilayah SJJ sekunder atau wilayah perkotaan. Jadi tidak dilarang SJJ primer menusuk ke SJJ sekunder. Untuk apa? Untuk menjaga efisiensi dan kesinambungan origin to destination. Baik, para insan Merdeka Belajar, jadi sistem kita sederhanakan saja, hanya ada dua, primer dan sekunder. Selanjutnya, mari kita beralih ke pengelompokan berdasarkan fungsi jalan. Seperti saya sebut tadi bahwa hal ini sudah kita bahas beberapa kali. Tapi tidak ada salahnya, mari kita membedakan sistem pengelompokan berdasarkan fungsi jalan ini dari kacamata PP nomor 34 2006. Kenapa saya harus menyebutkan aturannya? Karena biar nggak ketuker-tuker. Jadi memang perlu sekali kita men-state bahwa ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006. Lahirnya tentu setelah Undang-Undang nomor 38
2004. Pengelompokan jalan berdasarkan fungsinya dalam SJJ primer terdiri dari 1. Arteri primer melayani angkutan utama dengan ciri-ciri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ciri-cirinya. Yang pertama, melayani perjalanan lalu lintas jarak jauh yang tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Yang kedua, kecepatan rata-rata tinggi dengan kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam. Sudah saya sebutkan tadi bahwa ini sudah masuk ke teknis, nanti ke perencanaan. Jadi kecepatannya harus tinggi kalau arteri primer. Selanjutnya, arteri primer ini harus mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-ratanya. Besar gitu kan. Kenapa? Agar bisa menampung kapasitas yang lebih tinggi. Kemudian mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 11 meter. Nah ini ingat ya, berdasarkan PP 34 ini, jalan arteri primer memiliki minimal 11 meter. Kemudian persimpangan sebidang diatur sedemikian hingga sesuai dengan ketentuan yang tadi, mampu melayani jalan menerus, kecepatan tinggi gitu kan. Kemudian kapasitas juga tinggi. Jadi harus diperhatikan ya persimpangan ini. Tidak serta-merta simpangannya terlalu banyak gitu atau terlalu sempit. Nah, itu akan menurunkan definisi yang di atas tadi. Selanjutnya, persimpangan sebidang atau tadi sudah kita sebut persimpangan sebidang ini juga diatur dengan aturan-aturan lainnya. Nanti mungkin kita akan bahas di dalam sesi berikutnya. Jadi tidak serta-merta boleh membuat persimpangan sebidang di mana saja. Setelah itu apa lagi? Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh jalan arteri primer, yaitu jumlah jalan masuk tetap harus dibatasi. Ini lagi-lagi ya, ini definisinya. Jadi nggak boleh juga di fait accompli, di mana Kang, kalau jalannya sudah keburu jadi, sementara setiap jalan di wilayah tersebut diakses oleh rumah. Artinya tidak ada pembatasan sama sekali. Nah, itu definisinya ke pertemuan kita sebelumnya yang mengatakan bagaimana kalau jalan itu sudah terlanjur jadi, sementara peraturannya baru keluar belakangan. Misalnya gitu kan. Itu juga ada pembahasan tertentu. Baik, kita lanjutkan dulu tentang primer ini. Arteri primer ini juga apabila memasuki kawasan perkotaan atau kawasan pengembangan perkotaan, tidak boleh terputus. Jadi misalnya arteri primer dari luar kota, dari pelabuhan atau dari bandara masuk ke kota, tiba-tiba berhenti, tidak bersambung dengan arteri lainnya. Nah ini tidak memenuhi kaidah sistem tadi, sehingga harus terpenuhi. Karena kita masih bicara sistem jaringan jalan primer. Baik, para insan mereka belajar, selanjutnya kita bicara tentang jalan kolektor primer. Jalan ini berfungsi menghubungkan antara PKN dengan PKL, antar PKW, antar PKW dengan PKL, serta melayani angkutan pengumpulan atau pembagian. Nah, jenis jalan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, melayani perjalanan lalu lintas jarak sedang. Yang kedua, kecepatan rata-rata sedang dengan kecepatan rencana 40 km per jam. Selanjutnya, memiliki kapasitas yang lebih besar dari lalu lintas rata-ratanya dan mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Ciri lainnya adalah persimpangannya harus dikendalikan ya, sehingga bisa memenuhi ketentuan-ketentuan tadi, mulai kecepatan rencana, kapasitas, dan tidak mengganggu lebar jalan itu sendiri. Ciri lainnya, jalan masuk tidak dibatasi, tapi tetap harus efisien. Artinya boleh dengan kata-kata bahwa jalan masuk dibatasi secara efisien. Dan terakhir, jalan kolektor primer ini memasuki perkotaan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Jadi walaupun masuk ke sebuah perkotaan atau kawasan, dia tetap harus menjadi satu kesatuan, ngelup yang tertutup. Yang ketiga adalah jalan lokal primer. Nah, memiliki fungsi menghubungkan PKN dengan PKL, menghubungkan PKW dengan PKL lingkungan, antar PKL atau antar PKL dengan PKL lingkungan, serta antar PK lingkungan. Nah, ciri-cirinya, jenis jalan ini memiliki perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rencana sekitar 20 km per jam, kemudian mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter, jumlah jalan masuk tidak dibatasi kembali, dan jalan lokal primer ini apabila memasuki kawasan pedesaan tidak boleh terputus. Yang terakhir untuk jenis jalan primer ini adalah jalan lingkungan primer. Jalan lingkungan primer berfungsi menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan, melayani
angkutan lingkungan dengan ciri-ciri. Nah, ini juga memiliki ciri-ciri ya, tapi lebih sedikit ciri-cirinya. Perjalanan menuju persil atau rumah, kemudian kecepatan rata-rata rendah dengan V rencana sekitar 15 km per jam, kemudian memiliki lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter apabila harus melayani kendaraan bermotor roda 3 atau lebih, dan lebar jalan paling sedikit 3,5 meter untuk melayani kendaraan bermotor roda 2, karena dimungkinkan hanya dilewati kendaraan roda 2. Sementara jalan masuk tidak dibatasi sama sekali. Nah, kalau kita bicara tentang jalan sekunder, sistem jaringan jalan sekunder, ada beberapa yang perlu kita lihat. Yang pertama, jalan arteri sekunder yang berfungsi menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1, kawasan sekunder ke-2, dengan ciri-ciri V rencana paling rendah 30 km per jam. Lebar jalan paling sedikit 11 meter, kemudian mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Sehingga harus ada manajemen lalu lintas yang menjaga kecepatan tinggi tidak boleh bercampur dengan kecepatan lambat. Dan yang terakhir, persimpangan sebidang harus mendukung syarat-syarat di atasnya atau ciri-ciri di atasnya. Yang kedua, jalan kolektor sekunder berfungsi menghubungkan antar kawasan sekunder 2 atau dengan kawasan sekunder 3. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya yang pertama, paling rendah 20 km per jam kecepatan rencananya, lebar jalan paling sedikit 9 meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata, lalu lintas tidak boleh terganggu oleh lalu lintas yang lebih lambat, artinya lalu lintas cepatnya harus terjaga, dan lalu lintas lambat tidak boleh mengganggu lalu lintas cepat. Persimpangan sebidang harus mendukung ciri-ciri jalan di atasnya. Yang ketiga, jalan lokal sekunder. Berfungsi menghubungkan kawasan sekunder 1 dengan perumahan, kawasan sekunder 2 dengan perumahan, kawasan sekunder 3 dengan perumahan. Nah, ini bicara bagaimana memberikan akses terhadap perumahan atau kawasan permukiman. Kecepatan rencana yang ada di jenis jalan ini adalah 10 km per jam. Lebar jalan paling sedikit 7,5 meter. Kemudian V rencana kurang lebih 10 km, paling kecil ya. Kemudian lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter. Bisa diperuntukkan untuk kendaraan beroda 3 atau lebih, atau juga boleh untuk kendaraan roda 2 ya. Dan harus memiliki lebar jalan paling sedikit 3,5 meter kalau untuk roda 2. Baik, para insan mereka belajar, saya akan secara cepat selanjutnya bicara tentang kelas jalan. Nah, kelas jalan ini dikelompokkan berdasarkan 2 kategori. Yang pertama, kelompok berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, atau lebih kita kenal dengan LLAJ. Serta yang kedua, berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan atau SPPJ. Nah, pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran atau LAJ adalah jalan kelas 1, jalan kelas 2, dan jalan kelas 3, serta yang terakhir adalah jalan khusus. Sedangkan berdasarkan SPPBJ atau SP2J bisa kita pisahkan berdasarkan jalan bebas hambatan atau JBH, JRY, JSD, dan JKC. Yuk kita lihat sedikit-sedikit bagaimana pembagian dalam kategori ini. JBH, seperti contoh, harus memiliki spesifikasi. Yang pertama, untuk pengendalian jalan masuk, dia dibatasi secara full, secara penuh. Yang kedua, tidak ada sama sekali persimpangan sebidang. Jumlah lajur paling sedikit 2 lajur untuk setiap arah. Jadi kalau ada 2 arah, berarti ada 4 lajur. Masing-masing lajur minimal 3,5 meter, yang dilengkapi median dan dilengkapi pagar rumija. Nah, JRY juga memiliki ciri yang hampir sama dengan JBH. Yang membedakan adalah dia jalan masuknya tidak dibatasi. Persimpangan sebidang boleh. Jumlah lajur hampir sama dengan JBH tadi. Dia 2 lajur untuk setiap arah. Dilengkapi median, tapi tidak dilengkapi pagar rumija. Sedangkan lebar lajurnya 3,5 meter juga. Hampir sama dengan JBH. Yang ketiga adalah JSD. JSD ini jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang. Oh, JSD, jarak sedang. Dengan spesifikasi
jalan masuk tentu tidak dikendalikan ya, tidak dibatasi gitu kan. Persimpangan sebidang tentu ada, jumlah lajur paling sedikit ada 2 lajur untuk 2 arah. Kalau tadi 2 lajur untuk setiap arah, kalau ini 2 lajur untuk 2 arah. Lebarnya 37 meter. Sementara median pagar Rumija tidak diperlukan. Terakhir adalah JKC. Bukan terakhir ya, nanti ada JLR ketinggalan di. JKC ini adalah melayani lalu lintas tempat dengan spesifikasi pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, silakan aja siapapun boleh masuk misalnya gitu kan. Persimpangan sebidang tentu ada. Jumlah lajur paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah. Kemudian lebar lajur paling sedikit 5,5 meter. Ini lebih kecil daripada JSD tadi ya. Kemudian median dan pagar Rumija tidak diperlukan. Yang terakhir adalah JLR, yaitu jalan umum yang belum diatur dalam peraturan yang berlaku, tetapi dirumuskan untuk melayani lalu lintas yang lebih rendah, kurang lebih 2000 SMP per hari atau 200 SMP per jam. Speknya apa? Speknya pengendalian jalan tentu tidak dibatasi, persimpangan sebidang ada, jumlah lajur paling sedikit 1 lajur untuk 2 arah, lebar lajur paling sedikit 4 meter, sementara median dan Rumija tidak dilengkapi. Baik para insan Merdeka Belajar, boleh kita lanjut dengan klasifikasi jalan berdasarkan penggunaan jalan. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Nah untuk kelas 1 hanya ada arteri dan kolektor. Sementara untuk kelas 2 dan 3 ada arteri, ada kolektor, ada lokal, dan lingkungan. Dan kelas khusus masuk ke dalam arteri. Nah dimensi kendaraan juga berbeda-beda. Tentunya kelas semakin tinggi ya, kelas 1 lebih tinggi dari kelas 2, dia memiliki panjang kendaraan yang bisa diakomodir lebih tinggi. Sementara kalau untuk tinggi maksimal di 4,2. Nah, muatan sumbu terberat yang paling besar biasanya ada di kelas khusus karena memang dia diperuntukkan untuk keperluan tertentu. Nah, untuk di kelas 1 di Indonesia ini muatan sumbu terberatnya hanya 10 ton. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 ya, 2009 tentang lalu lintas. Baik. Yang terakhir, para insan Merdeka Belajar, kalau kita bicara pengelompokan jalan, maka kita tidak boleh melupakan tentang klasifikasi medan jalan. Nah, klasifikasi medan jalan ini akan menjadi kriteria utama nanti di dalam melakukan perancangan geometrik. Apa sih klasifikasi medan jalan? Medan jalan ini diklasifikasikan berdasar ciri-ciri baik secara bentuk fisik, unsur geometrik, maupun secara operasional dari pengguna jalan, dan ciri-ciri tersebut saling sinergi satu sama lain. Dalam proses desain awal, potongan melintang topografi medan jalan mempunyai pengaruh terhadap penetapan alignment horizontal dan vertikal jalan, serta kecepatan desain. Topografi medan jalan diklasifikasikan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, datar. Yang kedua, bukit. Yang ketiga, gunung. Nah, masing-masing ini memiliki kriteria kemiringan medan yang diukur tegak lurus terhadap garis konturnya. Apa saja definisinya? Jadi kalau kita boleh menyederhanakan, datar kita bilang D, bukit kita bilang B, gunung kita bilang G. Nah, kemiringan di berapa? Kalau datar, itu menurut aturan di MKJI 97 diatur, Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 97, mengatur untuk jenis medan datar itu kemiringan medannya di bawah 10%. Nah, kalau bukit itu antara 10 sampai 25%, sedangkan gunung kalau kemiringan medannya di atas 25%. Nah, jalan-jalan di wilayah perkotaan atau SJJ dianggap seluruhnya berada pada medan datar, dan jalan di wilayah luar kota dalam SJJ primer termasuk jalan-jalan yang melayani antar kota dan JWH dapat berada dalam ketiga klasifikasi medan tersebut. Pada medan datar, jarak pandang umumnya dapat dibuat tanpa kesulitan konstruksi ataupun biaya yang besar. Itu kalau datar ya. Sedangkan pada medan bukit, lereng alam yang naik turun dan yang kadang-kadang berlereng curam membatasi bentuk alignment horizontal dan vertikal untuk memenuhi persyaratan teknis elemen jalan. Nah, pada medan gunung, perubahan memanjang maupun melintang permukaan tanah yang besar dan mendadak sering menyebabkan pembelokan elemen dan memerlukan penggalian tanah atau penimbunan. Nah, ini membuat elemen horizontal dan vertikal cukup memakan biaya besar ya, atau waktu yang lama agar memenuhi kriteria desain yang diperlukan. Secara umum, medan gunung menghasilkan kelandian elemen yang memanjang
yang lebih curam dibandingkan dengan elemen pada medan bukit, apalagi medan datar. Medan jenis ini menghasilkan kelandaian memanjang yang lebih curam. Kemudian masing-masing menyebabkan truk-truk berat harus mengurangi kecepatan yang umumnya lebih rendah daripada kecepatan mobil penumpang. Sehingga medan gunung ataupun bukit mempunyai efek yang lebih besar dari medan datar dalam penentuan elemen jalan. Nah, di elemen bukit dan gunung ini harus benar-benar diperhatikan standar keselamatan yang ada. Karena kita paham bahwa sebagian besar jalan-jalan luar kota di Indonesia melewati medan bukit dan medan gunung. Baik para insan mereka belajar, cukup sampai sini dulu. Kalau kita bicara pengelompokan jalan, ditutup dengan pengelompokan berdasarkan medan jalan yang tadi datar, bukit, dan gunung. Terima kasih para insan mereka belajar. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.